Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Aji Wicaksono dengan NIM 19252411 dari kelas 197AD07 Sistem Informasi, ingin melakukan presentasi untuk keperluan workshop ERP menggunakan aplikasi Odoo versi 18. Adapun modul-modul yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modul sales, yaitu untuk melakukan penjualan. Lalu modul inventory, yaitu untuk mengecek stok dan mengontrolnya. Lalu modul purchasing, yaitu untuk pembelian. Ketiga modul ini akan kita gunakan secara integrasi, sehingga kita bisa melihat fungsi ERP. Akan kita buka aplikasi Odoo-nya. Berikut adalah aplikasinya, yaitu aplikasi Odoo versi 18. Untuk modulnya sudah saya install. Kita akan mulai dari modul sales. Baik, pada modul sales, setelah kita memilih modul sales, maka tampilannya adalah list sales yang sudah kita kerjakan. Contohnya seperti ini, dia ada nomor salesnya atau nomor penjualannya, lalu dibuatnya kapan, customer siapa, lalu salesnya siapa, totalnya berapa, status, dan invoice status. Di sini juga kita bisa tambahkan untuk apa saja yang mau ditampilkan. Tapi sementara kita tampilkan yang ini saja. Untuk pembuatan baru, kita tinggal klik new. Lalu kita isikan customer-nya. Nah, untuk customer ini bisa kita input dulu sebelumnya di modul customer. Di sini ada order dan customer. Kita bisa isi datanya ataupun di sini kita bisa ketik. Untuk kita presentasikan, kita pilih yang sudah ada saja, yaitu kita pilih misalnya di Universitas Bina Sarana Informatika dengan payment term immediate payment. Lalu kita pilih produknya. Di sebelah sini ada tombol add product, lalu kita pilih di sini. Ini bisa kita ketik ataupun kita pilih di sini. Yang saya cari adalah webcam. Oke, kita akan beli webcam dengan quantity 1. Di sini dijelaskan ada unit price, ada tax-nya. Ini bisa kita setup juga, lalu total amount-nya dikali quantity. Dan nanti total grand totalnya setelah ditambah tax adalah segini, dari 1350 menjadi 1498500. Jika sudah tidak ada tambahan produk, atau di sini juga bisa di input keterangan lagi. Jika sudah, maka kita akan klik confirm. Pada contoh hari ini, produk webcam tersebut memiliki on hands-nya 0 atau dia tidak punya stok. Lalu apa yang terjadi apabila seorang sales menjual barang yang kosong? Yang pertama adalah dia tidak bisa melakukan pengiriman. Pada saat dia klik delivery, validate belum aktif, atau kalau kita tetap klik munculnya adalah invalid. Dia hanya bisa melakukan check availability. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa modul sales itu terintegrasi dengan modul inventory. Pada beberapa perusahaan, bagian sales, inventory, dan purchasing bisa jadi terpisah, sehingga dibutuhkan komunikasi antara purchasing, inventory, dan sales. Namun dengan adanya ERP, Odoo ini, datanya menjadi semakin mudah didapatkan. Setelah seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh bagian inventory? Bagian inventory, pada saat kita buka modulnya, nah dia di sini bisa melihat di sini menunya ada menu replenishment. Di sini pada saat kita klik, maka akan muncul data nama-nama
produk yang sudah dipesan oleh sales namun kita tidak memiliki stoknya. Ada contoh tadi adalah webcam Logitech ini. Dia di sini sudah kita setup memiliki minimal pembelian 1 maksimal 5 dan kita punya pemesanan 1. Jadi caranya dari bagian inventory akan pilih barangnya untuk dilakukan order. Dicentang lalu pilih pilih replenishment, lalu kita pilih order. Nah, maka apa yang kita lakukan tadi itu sudah melakukan proses purchasing, yaitu data tersebut akan terkirim ke bagian purchasing. Sehingga di bagian purchasing memiliki tambahan data reference yaitu nomor 4 kepada vendor PT Global Component. Jadi webcam tersebut sebelumnya sudah memiliki purchasing ke PT Global Component. Lalu apa yang harus dilakukan oleh bagian purchasing yaitu melanjutkan pembeliannya karena sudah ada pemesanannya. Kebetulan dari pemesanan yang lain juga memerlukan pembelian MacBook Air. Nah, yang tadi kan pembelian hanya beli satu quantity. Kenapa di sini webcamnya quantity-nya 6? Itu adalah karena sebelumnya sudah kita setup bahwa minimal stok adalah 1 dan maksimal adalah 5. Kenapa menjadi 6? Karena kita ada pembelian 1. Jadi secara default atau inilah salah satu kelebihan ERP adalah dia bisa membaca bahwa dia harus mengisi stoknya. Karena kita punya aturan memiliki stok maksimal 5, maka pada saat ada yang beli 1, maka dibelikan 6. Tapi ini masih bisa diedit. Ini agar nanti pada saat yang 1 sudah dikirim, sisa stok penuh yaitu 5. Namun apabila kita hanya ingin membeli 1 saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa melakukan stok lagi, itu juga bisa kita lakukan editing di sini. Begitu juga ini, ternyata MacBook Air-nya belum mau dibeli nih, mau beli webcam-nya aja. Kita bisa hapus melalui tombol hapus yang ada di sebelah kanan. Dan bukan cuma itu, tapi di bagian unit price ini juga masih bisa diubah. Karena biasanya kita ke vendor juga mungkin ada nego, ini juga bisa diedit. Katakanlah kita jadinya cukup membeli 4 saja, atau mungkin kita dapat info cuma ada 4 stoknya, jadi order 4 aja misalnya seperti itu. Lalu kita dapat harga yang lebih murah, misalnya 1 juta. Maka akan terakumulasi seperti ini. Nah, katakanlah yang mau kita pesan hanya Logitech webcam saja ya. Jadi ini kita hapus, maka totalnya menjadi seperti ini. Apabila sudah sesuai, kita bisa lakukan confirm order. Oke, dengan melakukan confirm order, maka kita sudah save yang tadi. Lalu di sini kita bisa send PO-nya via email. Jadi ini agar dikirim ke vendornya. Kita klik, maka karena PT Global Component belum ada data emailnya, maka kita bisa tambahkan emailnya. Misalnya email saya. Seperti ini, tinggal save dan close. Lalu dia akan masuk ke sini yang tadi. Ini pun masih bisa kita tambahkan, misalnya kita mau atasan kita atau user kita menerima infonya juga. Tapi tidak usah, lalu kita bisa klik send, maka itu akan terkirim ke email yang sudah terdaftar. Di contoh ini agar tidak lama saya close saja. Nanti pada saat sudah datang, atau kita bisa lihat dulu di depan, kita memiliki purchase yang tadi ini senilai 4.440.000 dengan statusnya adalah PO. Billingnya belum ada yang perlu di billing karena belum ada barang yang sampai.
Nah, untuk melanjutkan apabila barangnya sudah sampai, itu kita bisa juga dari modul proses ini. Karena mungkin saja bagian purchasing juga bagian receiving. Nah, kita klik di sini, di sini ada tombol bantu yaitu receipt. Tinggal kita klik receipt. Nah, pada saat datang bisa jadi yang datang tidak sesuai jumlah kuantitinya. Bisa jadi yang datang lebih sedikit, bisa jadi juga yang datang lebih banyak. Maka kuantitinya bisa kita ganti di sini. Kan seperti tadi saya bilang, awalnya kita mau pesan 6, dia bilang cuma ada 4, tapi ternyata bisa datang 6, kita bisa ganti di sini menjadi 6. Maka nanti jumlah tagihan invoice-nya adalah dikalikan 6. Namun apabila ternyata barang yang datang hanya 3, kita tinggal pilih kuantitinya 3, karena tadi kita permintaannya 4. Apa yang terjadi apabila kuantitinya tidak memenuhi? Pada saat kita klik validate, dia akan meminta kita untuk ada pengiriman ulang atau tidak, seperti itu. Ini kita contohkan, kita klik validate. Nah, di sini ditanyakan karena nilainya tidak kuantitinya tidak sama dengan yang kita minta, maka di sini ada create back order atau no back order. Apa bedanya? Kalau no back order artinya adalah sudah selesai. Artinya kita hanya menerima 3 item saja. Sedangkan create back order adalah apabila vendornya berjanji akan mengirimkan kembali sisa produk yang belum datang. Misalnya, iya Pak ketinggalan besok mau dikirim, nah maka kita akan bikin create back order agar kita tidak perlu melakukan proses seperti tadi lagi untuk purchasing seperti itu. Katakanlah kita pilih yang create back order. Nah, maka yang diterima adalah 3, kuantitinya 3. Ini statusnya sudah done. Dengan status sudah done, maka kuantiti pada produk itu juga sudah bertambah. Kita akan buktikan di sini di produk. Nah, di sini juga kelebihan ERP adalah dari pembelian lalu receiving ini sudah terintegrasi dengan produk sehingga bagian inventory bisa tahu bahwa produk tersebut sudah nambah jumlahnya. Seperti tadi di sini dari yang sebelumnya tidak ada produk lalu menjadi 3 karena kita sudah receive 3. Lalu kita lanjutkan dulu pembeliannya. Di purchasing tadi kita bisa lihat di sini statusnya purchase order tapi waiting bills karena barang udah sampai ya, kita harus bayar. Tapi kita nggak mau bayar dulu, kita nunggu datang dulu deh yang ini yang kurang gitu ya. Maka menunya adalah di receiving product lagi gitu. Jadi kalau dia belum selesai dia akan muncul di sini ada receiving product. Tapi kita mau create bill juga bisa. Nah, kita lakukan sini skemanya adalah kita tunggu barangnya datang baru kita selesaikan pembayaran gitu ya karena dia berjanji, kesalahan dari vendor. Misalnya kita klik receive product. Nah, di sini muncul nih yang ready adalah yang akan datang, yang done adalah 3 quantity yang tadi. Kita tinggal pilih yang atas. Nah, sisanya 1 nih, kuantitinya 1. Nah, apabila sudah datang 1, kita tinggal validate saja. Seperti itu. Sebelum saya validate, akan saya jelaskan juga bahwa misalnya yang tadi dibayar, kan dia di sini nanti akan menjadi full bill. Nah, jadi yang suka membingungkan adalah di sini udah full bill tapi sebenarnya masih ada 1. Tapi kan pada saat nanti barang datang, nomor referensinya tetap ya nomor 4. Jadi kita tinggal akan buka saja untuk pembelian dengan kode P004 ini. Kita tinggal masuk, dia masih punya receiving product. Kita lanjutkan receiving product dulu, baru nanti kita lakukan pembayaran. Kita klik di sini, lalu kita validate karena nilainya sudah benar. Kita validate. Nah, ini sudah selesai. Artinya kita sudah menerima 4 produk. Kita bisa buktikan lagi di produknya. Di sini untuk web Logitech, sekarang on hand-nya adalah 4. Nah, lalu karena kita sudah membeli, kita wajib membayar ya. Kita bisa lakukan proses payment untuk yang sudah datang. Nah, di sini kita tinggal create bill.
Nah, ini kita bisa tentukan lagi nih bill date-nya kapan. Katakanlah langsung kita bayar hari ini gitu ya. Kalau ada reference bisa diisi, kalau ada payment reference juga bisa diisi gitu ya. Di sini ada receiving banknya apa, saya belum isi. Di sini bisa kita ketik juga. Jika sudah oke, benar kuantitinya 4 yang mau kita bayar. Nah, ini tadi kalau misalnya sebelum satu yang datang, kita baru terima 3, terus kita create bill, maka kuantitinya akan mengikuti yang sudah datang dulu. Jadi berarti kuantitinya akan 3 saja, bukan 4. Lalu nanti create bill baru lagi, baru itu isinya hanya 1. Itu bedanya seperti itu. Jadi tidak ada data yang hilang, sehingga terjaga untuk proses pembayaran maupun barang yang datang. Nah, ini kita klik confirm. Nah, setelah klik confirm, kita bisa print lalu kirim, ataupun jika sudah oke, kita tinggal bayar saja. Ini tinggal pilih jurnalnya apa, jenisnya apa gitu ya. Ini kita pilih yang default saja sebagai contoh, lalu kita create payment. Nah, dia akan muncul sudah paid. Ini bisa kita print dan kita kirim bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Di modul purchase juga di sini sudah full bill. Maka proses pembelian kepada PT Global Component ini sudah selesai. Gitu. Lalu kita akan melanjutkan dari sisi sales. Karena tadi kita akhirnya sudah punya stok. Sekarang kita punya stoknya 4 ya. Kalau kita lihat kembali di produk, di sini kita punya 4. Maka artinya penjualan kita bisa dilanjutkan. Tadi itu ini, sekarang prosesnya adalah to invoice ya. Kita bisa lakukan delivery dulu atau create invoice dulu. Tapi karena kita lagi coba untuk masalah stoknya, maka kita arahkan ke pengiriman dahulu. Nah, sekarang statusnya sudah available. Jadi purchasing, inventory, dan sales itu terhubung dengan kode produk yang sama nih dari tadi. Ini kita beli produknya ya dengan kode ACCLO01. Baik ada di pembelian maupun di penjualan, kita menggunakan produk yang sama. Jadi ini produk bisa digunakan di banyak modul. Itulah kelebihannya ERP. Lalu di sini kalau kita sudah sesuai, maka kita bisa klik validate. Nah, di sini dia ada delivery order by SMS message. Nah, ini kan kita nggak ada SMS, jadi kita disable saja SMS-nya. Sudah, maka statusnya sudah done. Kita bisa print lalu kirim email juga bisa. Nah, setelah itu kita bisa lihat statusnya sekarang masih ya, di sini statusnya harus melakukan invoice. Gitu. Karena tadi kan baru salesnya saja yang sudah selesai, tapi proses pembayarannya belum. Kita bisa masuk lagi di pemesanannya di nomor quotation S6. Sekarang kita create invoice-nya untuk dikirimkan kepada customer. Di sini kita tinggal create invoice, kita pilih lagi sama, ada regular, ada down payment, baik percentage maupun fixed amount. Kita pilih regular saja, lalu kita klik, dia menjadi draft gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan, ternyata ada negosiasi lagi atau apa, ini bisa dilakukan gitu ya. Terus invoice date-nya kapan, misalnya hari ini. Jika sudah sesuai, kita cek sesuai, maka kita klik confirm. Nah, ini berarti sudah confirm, tinggal dilakukan, kita bisa send maupun kita bisa bayar. Nah, katakanlah kita sudah send tadi, sudah obrolan sudah baik, maka kita langsung lanjutkan ke pembayaran. Nah, di pembayaran kita bisa pilih di sini payment methodnya sama seperti tadi ya, sama kayak pas pembelian tadi. Kita tinggal create payment pada saat sudah menerima paymentnya dari customer. Oke, maka atas nama invoice ini statusnya sudah paid. Kita bisa cek di sini bahwa sudah statusnya fully invoice, artinya dia sudah dikirim, sudah dibayar. Kalau kita lihat di sini ya,
Ini kita bisa send lagi by email bisa. Jadi melalui program ERP, dalam hal ini adalah Odoo, sebuah perusahaan bisa melakukan penjualan, inventorisasi, dan purchasing dalam satu aplikasi dan mereka terhubung. Jadi memudahkan setiap departemen untuk saling berkomunikasi melalui data. Seperti itu adalah kelebihannya ERP. Untuk itu karena kita sudah selesai melakukan sales, inventory, dan purchasing, maka saya sudahi presentasi saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu penilai, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.